Seorang pengusaha minyak bernama Muhammad Amudi, total kekayaannya mencapai 13, miliar US dollar. Kalau gini kok bisa jadi miliarder juga? Tinggal cari minyak aja. Berarti harus gali minyak. Gua butuh cangkul. Nah, cabut. Tapi ngebornya di mana ya? Bingung. Itu kan gedung SCM ya? Sebelahnya gedung minyak. Jangan konspirasi. Di bawahnya ada minyak pasti. Gue gali aja sih. Mas. Mas, mau ngapain? Ambil minyak. Hah? Bawah ada minyak kan? Cangkul. Diapain lagi? Waduh. Ini nih pikirannya nggak bener nih Mas. Minyak nggak ada di sini. Emang nggak ada? Nggak ada. Ya udah, sekarang Mas ikut saya deh. Ini taruh mana ya? Taruh situ aja. Udah deh. Yuk. Yaudah. Kalau buat ngambil minyak itu kenapa harus dibor sih? Nah, jadi sebenarnya itu ada nih sejarah dari pembentukan minyak sendiri. Jadi minyak itu kan letaknya di bawah bumi nih. Nah, jadi awalnya itu minyak terbentuknya itu dari organisme-organisme yang mati. Terus? Dari organisme-organisme yang mati itu biasanya dia ada di laut atau di sungai, di danau. Nah, organisme-organisme seperti plankton yang mati kemudian dia akan turun ke bawah. Ke bawah. Nah, karena adanya sedimentasi istilahnya bangkai-bangkai dari plankton itu akan tertutup oleh oleh tanah-tanah lagi yang di dasar laut. Ya, jadi karena ada sedimentasi dia akan tertutup itu si organismenya oleh lapisan sedimennya. Kemudian seiring bertambahnya waktu, jutaan tahun, ratusan juta tahun, si sedimennya akan bertambah semakin tebal dan dia akan bertambah kedalamannya. Nah, oleh karena itu bagaimana dia terakumulasinya? Jadi dia tertutup oleh lapisan yang impermeable semacam itu. Nah, lapisan yang impermeable ini bagaimana? Jadi lapisan itu pori-porinya sangat kecil, sehingga si minyak nggak akan lari kemana-mana. Ya, semacam itu. Ya, nah jadi begitu prosesnya. Nah, sekarang yuk kita ke sana aja. Yuk. Nah, kan tadi kan kakak kan udah ngejelasin tuh kenapa kalau misalnya kita ngambil minyak itu harus dibor. Nah, kalau misalnya proses pengeborannya itu kayak gimana? Nah, jadi proses pengeboran itu hampir sama dengan kita ngebor sumur air. Nah, tahu kan tuh gimana caranya? Cuman yang berbeda adalah kedalamannya. Pada awalnya sebelum kita mengebor, kita melakukan yang namanya piling. Apa itu piling? Piling itu adalah proses kita memasukkan pipa ke dalam tanah sebelum kita ngebor. Nah, jadi setelah pipa itu sudah settle di tempatnya, kita langsung ngebor. Pada saat ngebor tuh ada suatu kedalaman di mana kita harus pasang lagi pipa sejenis yang sama dengan diameter yang lebih kecil. Kemudian setelah kita pasang pipa, kita semen pipanya agar dia nempel di situ. Setelah itu, ketika kita sudah mencapai zona produktif, di mana zona produktif itu ada minyak atau gas yang akan kita produksikan. Nah, disitulah proses drilling berhenti. Tapi ini kak, kayak ngerasa sedikit ganjel gitu, soalnya kayak kalau orang-orang lain itu ngomongnya kayak pengeboran itu bahaya lah atau merusak lingkungan. Contohnya kayak yang di Lapindo, Sidoarjo gitu. Nah, kalau yang dari yang kakak pelajarin gitu, ada nggak sih kayak cara untuk antisipasi yang semacam hal-hal? Jadi sebelum aku menjelaskan tentang itu, aku akan menjelaskan apa itu blowout atau semburan liar. Nah, jadi alat ini itu digunakan sebagai tindak preventif semacam itu. Jadi pada saat kita ngebor, itu kan kita nggak tahu yang di bawah itu ada apa.
Nah, ketika berat lumpur yang kita gunakan itu tidak sesuai, atau di bawah itu ada lapisan yang sangat permeable, di mana ada rekahan atau pori-porinya besar, atau ada tekanan yang lebih atau bisa disebut dengan overpressure, itu bisa saja terjadi adanya infiltrasi dari fluida deformasi ke dalam sistem lubang bor. Bisa gas, bisa minyak, atau air. Nah, ketika terjadi hal itu, alat ini sangat berperan. Blowout preventer atau yang bisa disebut dengan BOP ini akan bekerja menutup lubang sumur, baik ketika ada pipa ataupun ketika tidak ada pipa, semacam itu. Sehingga tidak perlu khawatir jika sistem dari blowout preventer ini bagus, maka jika hal itu terjadi, blowout tidak akan terjadi, semburan liar tidak akan terjadi. Nah, yang masalah yang di Lapindo itu gimana? Ada anggapan juga bahwa titik pemasangan titik kedalaman pemasangan pipa ini tidak tepat. Nah, oleh karena itu pada saat kita mengebor atau pada saat kita akan pasang si pipa itu, si tekanan yang diberikan oleh formasi terlalu besar, sedangkan si pipa itu belum ada kan, sehingga nggak ada yang menopang. Nah, akhirnya si fluida dari formasi itu, atau bisa minyak atau gas, itu keluar dan menyembur melalui lubang bor gitu. Nah, semacam itu. Apa gue tadi capek-capek nyangkut, capek lagi. Ini apaan? Yang bilang ini buat ngebor loh.